memang tidak wajib kepada kita semua ya. Tapi perlu kita ketahui karena mungkin ya kan di lagu-lagu kan mereka mempunyai lagam-lagam tertentu kan. Jadi enak didengar. Jadi membaca Al-Qur'an juga tidak asal menggunakan lagu ya. Jadi di mana orang menggunakan lagu yang bukan dari lagu Al-Qur'an yang telah diajarkan oleh ulama, maka dia bisa termasuk dosa. Ya. Apalagi kalau dia membaca lagu itu dengan sengaja. Gitu. Jadi akan kita bahas tentang nagmah-nagmah Al-Qur'an. Ini berikut dari baik ini. Ada? Ada. Ini rangkuman dari ragam nagam Al-Qur'an ya. Juga kita akan memperhatikan sedikit dari lagam atau nagmah yang kita pelajari ini. Nah, coba kita lihat ragam-ragam nagmah Al-Qur'an. Seni bacaan Al-Qur'an baru menampakkan geliatnya pada awal abad ke-20 ya, yang berpusat di Mekah dan Madinah. Serta di Indonesia sebagai negeri berpenduduk mayoritas muslim yang sangat aktif mentransfer ilmu-ilmu agama termasuk nagam sejak awal abad 19 Masehi. Nah, hingga hari ini Mekah dan Mesir merupakan kiblat nagam dunia. Masing-masing kiblat memiliki karakteristik tersendiri dalam tradisi Makawi atau Mekah, dikenal dengan lagu Banzakah, Hijaz, Maya, Rakbi, Jiharka, Sika, dan juga Dukkah. Sementara dalam tradisi Misri atau Mesir ya, terdapat Bayati, Hijaz, Soba, Ros, Jiharka, Sika, dan Nahawan. Itu sebenarnya masih sama, tapi beda nama. Ya. Ini ada satu lagu Bayati, nagam Bayati. Setiap bentuk susunan lagu Bayati, ya, lagu tilawatil Quran, terutama yang bersifat formal, selalu diawali dan diakhiri dengan irama Bayati. Atau lagu Bayati penutup terdiri dari dua bentuk dan dua tingkatan suara, yaitu jawab dan jawabul jawab. Biasanya para ahli tilawatil Quran, mereka memulai bacaan Al-Quran dalam segi MTQ ya, mulai dari Bayati dan diakhiri juga dengan Bayati. Jadi, diawali dengan Bayati Bayati koror dan diakhiri dengan Bayati tutup atau Bayati kufla. Itu. Ini biasanya lagam Bayati itu gitu. Jadi dibuat di awal susunan bacaan dan dibuat di penutup susunan Al-Quran. Ya, dan kedua soba atau menurut Misri soba ya, dan menurut Makawi atau Makkah itu maya. Ya. Soba atau maya. Lagu soba terdiri dari 5 bentuk dengan 3 variasi. Oke. Ini kelihatan? Maaf. Ini soba ya. Tadi meneruskan, yaitu ajami, mahur, dan bastanjar. Bastanjam. Sementara untuk tingkatan suaranya ada 2, yakni jawab dan jawabul jawab. Dan 3, hijaz. Lagu ini terdiri dari 7 bentuk dan 4 variasi, yaitu kar, karkur, nakrish, dan kur. Ya. Sementara bentuk tingkatan suaranya ada 3, yakni jawab, jawabul jawab, dan koror. Keempat, lagu Nahawan atau Iraki. Ya. Lagu Nahawan terdiri dari 5 bentuk
dan 2 selingan, yaitu nukroshi dan murakab. Murakab ya. Ciri-ciri variasi nukroshi adalah bernada rendah atau turun, sedangkan variasi murakab bernada tinggi atau naik. Adapun tingkatan suara nahawan ada 2, yakni jawab dan jawabul jawab. Kelima, sika. Lagu sika ini terdiri dari 6 bentuk dan 4 variasi, yaitu misri, turki, raml, dan urak. Sementara tingkatan suaranya ada 3, yakni koror, jawab, dan jawabul jawab. Ras yang keenam dan ras ta'ala nawa. Ya, ini maksudnya susunan dari ras. Lagu ras atau ros selalu berhubungan satu sama lainnya. Jika bacaan dimulai dengan lagu ros, maka mesti dilanjutkan atau disambung dengan ras ala nawa. Jenis lagu ini terdiri dari 7 bentuk dan 3 variasi, yaitu usyak, janjiron, dan syabir al-arash. Ya, sementara tingkatan suara ada 2, yakni jawab dan jawabul jawab. Yang ketujuh, jiharka. Lagu jiharka ini terdiri dari 4 bentuk dan suatu variasi, yaitu kurdi ya. Sementara tingkatan suaranya ada 2, yaitu jawab dan jawabul jawab. Nah, ini ada tambahan ya. Ini jarang dipakai. Jadi lagu pokok dalam tilawatil Quran ada 7 sebenarnya. Tapi ada satu lagi yang ada tambahan tapi jarang dipakai. Namanya banjaka. Lagu banjaka atau rakbi ya, dikhususkan untuk lagu-lagu dalam bacaan tartil ya, dan nyanyian qasidah saja ini. Lagu jenis ini jarang sekali dan bahkan hampir tidak pernah sama sekali dipakai dalam bacaan tilawatil Quran. Kemungkinan besar karena lagu tersebut kurang begitu cocok diterapkan dalam tilawah. Ini. Jadi saya ulangi lagi, lagu pokok dalam bacaan tilawatil Quran ada 7. Ya. Ada 7. 1 kita ulang lagi. Bayati. Yang kedua soba atau maya. Yang ketiga hijazi atau hijaz. Yang keempat nahawan atau iraki. Yang kelima sikah. Yang keenam ros ya. Yang ketujuh jiharka. Nah ini. Coba kita mulai pada praktek pembacaan tilawatil Quran. Kita pilih dari salah satu lagu pokok yang 7 itu. Misalkan kita ambil yang rendah dari susunan lagu pokok tersebut dan yang paling enak lah gitu, menurut saya gitu, tapi tidak tahu menurut jamaah atau teman-teman, yaitu lagu jiharkah. Kita coba baca atau praktekkan ke dalam bacaan lagu jiharkah. Nah, terlihat teman-teman? Terlihat Ustaz. Terlihat. Surat apa ini? Al-Lahab. Al-Lahab. Ya, sistemnya gini. Kita mempunyai sistem gini ya. Soalnya kan kalau kita mempraktekkan membaca bersama ya, takutnya recok gitu, mingbrung, jadi nggak jelas gitu. Jadi saya kalau sudah baca nanti instruksikan kepada teman-teman untuk mencobanya, tapi mencobanya dengan off mic ya, tidak menggunakan mic, tapi harus on cam ya, buka kamera supaya saya melihat bahwa kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Coba dibuka itu kameranya. Tapi ayo silakan dibuka kameranya. Mic-nya jangan dibuka. Ayo kepada rekan-rekan bisa dibuka kameranya. Nanti kan kelihatan gantengnya kan ya.
Kelihatan Nanti gambarnya. dipersilakan kepada peserta atau teman-teman yang ingin apa WA. ikut mencontohkan ya dari contoh-contoh yang telah saya berikan. Saya akan memberikan kesempatan kepada kalian atau untuk on mic ya. Jadi kita belajar langsung praktek gitu. Dan kalian coba juga mencoba. Coba kita mulai. Oh iya nggak apa-apa. Kalau ada yang gangguan nggak apa-apa. Disimak saja nggak apa-apa. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita dimulai dari lagu Bayati. Seperti apa yang telah saya jelaskan dari tadi, bacaan tilawatil Quran dalam MTQ itu biasanya diawali dengan Bayati atau Bayati Koror dan diakhiri dengan Bayati atau Bayati Kuflah. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba teman-teman, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. بسم الله الرحمن الرحيم Nah, ya, itu masih lagu Bayati. Coba kita mencoba dengan lagu yang akan kita pelajari, yaitu lagu Jiharkah. Coba dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Barangkali teman-teman ada yang mau mencoba, saya persilahkan. Ada? Ustadz, saya ingin mencoba. So, siap. Coba 1, 2, 3. Dari ta'awuz atau bismillah? Bismillah saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia kembali dari lagu Bayati, itu masih lagu Bayati. Kita kan belajar JRK. Ini lihat nadanya. Bukan lihat, dengarkan nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Caka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agak naik gitu pas akhir. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, boleh.
kepada teman-teman lain? Barangkali ada yang mau coba. Saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ya, itu Insya Allah. adalah jiharkah ya, jiharkah asli. Kita lanjut pada surah Al-Lahab. Bisa dilihat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan ya. Karena ada huruf double. Ba. Jadi jangan watab, tapi watab. Ditahan dulu. Ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba. Tapi kalau on mic kira-kira semuanya bisa? Kayaknya nggak bakal itu. Coba 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada yang mau coba? Atau saya ulangi lagi? Sekali lagi, Ustaz. Coba sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba, ada yang mau coba? Saya persilakan. Saya Ya, Ustaz. silakan. Insya Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya apa bunyinya? Iya. Allah. Nah, ini di apa? Di apa? Di idghamnya kita naik. Coba didengar lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba diulangi lagi, Mas. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah, ya. Barangkali ada yang lain ingin mencoba? Ya, silakan. Allah, ya, ya. Allah. Ini adalah masih jiharka asli atau Asli. bilangannya koror ya. Rendah, masih rendah. Nah, kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini tidak ditahan ya. Soalnya hurufnya cuma satu di akhir. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ulangi lagi. Ma aghna anhu maluhu
Ini lurus ya. Diulangi lagi atau ada yang mau coba? Ulangi lagi Ustaz. Ulangi lagi. Ma, itu ya nadanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba satu semuanya, 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh. Barangkali ada yang mau coba? Ulang Ustaz. Ulang lagi, coba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lurus, satu, coba. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Allah, iya, iya. Masya Allah. Barangkali ada yang lain? Jangan malu-malu. Ada? Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Hah? Ya, saya lanjut. Ayat yang selanjutnya. Sayasla naran zata lahabi wa amra'atuhu hammalatal hatab. Allah. Jawab jiharkah atau jiharkah jawab. Ustaz, Saya ulangi lagi ya. itu kayaknya sulit ya. Dicoba. Soalnya tinggi gitu. Enggak, dicoba. Oh, coba dulu. Ya. Coba diulangi lagi ya. Sayasla naran. Nah, naik. Dzata lahabi wa amra'atuhu. Naik lagi. Hammalatal hatab. Jadi naiknya ada 2 tingkatan ya. Yang pertama dari za, yang kedua dari hammalatal hatab. Jadi sayasla naran, naik. Zata lahabi wa amra'atuhu, naik lagi. Hammalatal hatab. Ya. Coba semuanya. 1, 2, 3. Sayasla naran zata lahabi wa amra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Barangkali ada yang mau coba? Silakan. Sayasla naran. Coba, ada? Atau saya ulangi lagi? Ulangi lagi Ustaz. Yang nadanya yang di Hammalatal Hatab itu gimana Ustaz? Naik. Jadi dia masuk ke jawab. Jadi wamra'atuhu hammalatal hatab. Itu naik. Jadi
sayasla naran. Naik, tapi nggak terlalu tinggi. Zata lahabi wa imra'atuhu. Persiapan untuk naik lebih tinggi, baru naik. Hammalatal hatab. Gitu. Coba. Satu, dua, tiga. Ada? Mungkin Akhina Syihab? Diulang ya. Sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tuh, Mbak. Coba Ahina siap. Mungkin dari Ikhwat ada yang mau coba? Siap, persilahkan. Mungkin ada yang mau dari Tabat, mau dari Ma'agna, boleh. Akhina Afandi, mau coba? Belum hafal. Oh iya. Atau saya rubah ya, rubah nada ya, terlalu tinggi ya. Coba lagi deh. Yang barusan atau saya rubah nada lagi? Yang barusan ya? Coba. Gak bisa Ustaz. Iya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba. Mungkin dari tidak bisa jadi bisa, nanti jadi terbiasa, insya Allah. Insya Allah. Ya, bismillah. Sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah. Ya. Naiknya ada dua ya, dari za sama hamma. Coba ulang. Coba diulang lagi kan. Sayasla naran. Naik. Zata lahabi wa imra'atuhu. Persiapan. Naik. Hammalatal hatab. Tuh. Coba. Ada yang mau coba? Sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Atau kita lanjutkan ya? Ya. Yasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah, ya boleh. Insyaallah. Allah. Jadi itu adalah jiharkah jawab ya. Sebelum kita kepada jiharkah jawabul jawab. Sebenarnya dia sudah dari za itu sudah jawab. Dan dari hammalatal hatab itu sudah jawabul jawab. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, tapi nggak apa-apa. Sampai situ saja. Kita coba lanjutkan. Kan tadi
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Lanjutkan. Fi jidha hablum min masad. Lagi. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Coba semuanya 1, 2, mulai. Fi jidha hablum min masad. Barangkali ada yang mau coba? Ini rendah, tidak tinggi seperti tadi. Ada yang mau coba? Boleh Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fi jidha hablum min masad. Ya Allah. Ada nada apa? Nada jiharkanya kurang dikit. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Fi jidha hablum min masad. Iya. Barangkali ada yang lain mau coba? Madprem? Mas Madprem ada? Mau coba? Atau Akina Sihab. Sihab? Silakan. Ya, kita ulangi dari awal ya. Diulangi dari awal, dari jiharka asli sampai jawabul jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jiharka asli. Lanjut. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Ya, masih jiharka asli. Kita lanjut pada jiharka jawab dan jawabul jawab. Sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalat
Itu. Lanjut. Fi jidha hablum mim masad. Nah, mungkin itu aja dari tilawatil Quran atau nagmah tilawatil Quran yang kita pelajari dalam sore kali ini dengan nagmah jiharkah. Jadi jiharkah ini seperti apa yang kita telah ceritakan tadi ya di atas, bahwa jiharkah ini adalah terdiri dari 4 bentuk dan 1 variasi, yaitu kurdi, sementara tingkatan suaranya ada 2, yaitu jawab dan jawabul jawab. Dari tadi ada jawab dan jawabul jawab. Gitu. Tadi mengenai nagmah yang pokok ada berapa? 7. Tuh, 7. 7. Ya, 7. 1 nagmah bayati. Yang 2 nagmah soba. Yang ketiga nagmah Hijaz. Yang keempat nagmah Nahawan. Nihawan. Nawadat. Ya. Terus Nawad. yang kelima ada nagmah Sika. sika. Yang keenam ada nagmah ros. Ya. Ros. Yang ketujuh terakhir nagmah Ros. jiharka. Ada nagmah tambahan yaitu nagmah Banjaka. banjaka ya. Tapi nagmah ini tidak terlalu digunakan atau tidak digunakan dalam bimbingan tilawatil Quran. Melainkan dia digunakan dalam seperti qasidah ya, dan mungkin dalam kajian-kajian lainnya. Ini banjaka. Jadi nagmah pokok ini ada 7. Nagmah pokok, dan ada nagmah cabang yang dimana disebut ada koror, itu cabang kan, ada nawa, ada jawab, jawabul jawab, terus nakris, karkur ya, dan variasi nukrosi dan lain-lain. Itu adalah lagu cabang. Tapi yang kita perlu ketahui dulu adalah lagu pokoknya dulu. Yang tadi ada 7 lagu pokok. Masing-masing lagu pokok mempunyai nagmah masing-masing atau nada masing-masing. Yang seperti saya akan contohkan bayati, misalkan kita ulik pada tausih, misalkan nurun nabiyyi 'alal 'awanimi asfara. Itu adalah bayati. Nadanya dan rendah dan lebih lurus ya, lebih darat lah, itibatan nagam-nagam yang lain. Yang kedua soba, seperti aron tayran alal husni yunadi. Yang ketiga hijaz, seperti ya wardatan wastur riyadi mutillatan tujri biwajhi dhati hadrin atira. Yang keempat ada hijaz, ada kawan. Contohnya seperti dalam lafaz ilang kam dan tajani wa dan tajani imma yakfika ya husnat tasyani. Yang kelima ada sikah, seperti ya may yuraja fil qiyamati haitsu la ummun turaja fin najati wala abu. Nah, yang keenam ada nagmah ras, seperti ya sayyidal kaunaini ya alamal huda ya badratim min fil wujudi alal mada. Nah, ada yang tadi kita pelajari yaitu jiharka. Nagmahnya seperti dalam tausih
Allahu zada Muhammadan ta'zima. Seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan ya, dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini? Saya Ustadz, Ya, boleh. bisakah Ustadz memberi kita tips dan trik itu dalam latihan enaknya gimana biar cepat perkembangan kitanya juga dalam tilawah gitu. Dalam segi nagmah atau segi bacaan? Nazmanya ini. Mungkin kita dalam nagmah ini harus istiqomah ya. Jadi jangan sehari full belajar nagmah, tapi dalam 5 hari misalkan nggak gitu dalam pembelajaran nagmah. Tapi meskipun kita belajar sehari sejam, tapi kita istiqomah, berikutnya sejam lagi, insya Allah itu lebih cepat dalam pembelajaran nagmah yang akan kita pelajari. Mungkin kita harus lebih memilih atau memilah apa saja yang nagmah yang bisa kita pelajari dulu ya, yang lebih menurut kita mudah. Jadi jangan langsung kepada yang terlebih susah gitu. Itu akan menimbulkan rasa bosan atau rasa jadi gak bisa lah yang ini gitu kan. Jadi harusnya yang menurut kita mudah dulu supaya kita dapat kelanjutannya atau selanjutnya kita bisa mudah dalam belajar tersebut. Mungkin itu. Ada lain? Baik, terima kasih Ustaz. Ini ya, napas panjang. Berenang. Mungkin dalam pelatihan tentang napas ya beda-beda. Ada yang rajin olahraga, dia rajin olahraga ya karena supaya napasnya itu teratur. Jadi denyut nadinya tuh kalau sudah bergerak atau sudah berkeringat dia akan bisa susah diatur. Jadi kita melatih peraturan napas dari susah diatur itu. Ataupun dalam segi misalkan dalam baca Al-Quran, misalkan surat-surat yang pendek, kita sudah satu napas. Terus kita mencoba lagi kepada surat-surat yang lebih panjang. Misalkan kita mampunya dalam sehari ini 3 ayat, kita bisa lanjutkan 4 ayat sampai terus 5 ayat atau 6 ayat gitu. Jadi jangan kita misalnya bisa lebih cepat bertambah penguasaan napas itu dimana kita kalau sudah tidak kuat lagi kita ditahan atau kita melanjutkan. Misalnya kita tidak kuat ini dalam 4 ayat tapi kita dikuat-kuat, insya Allah itu lebih penguatan dalam napas. Terus penyimpanan napas ya itu kan ada beda-beda, ada yang di dada. Jadi kalau dia nyimpan napas di dada dia lebih tegak. Ada yang di perut. Kalau dia di perut berarti lebih tunduk ya. Ada yang di mana lagi? Ada yang lagi di otak ya. Biasanya yang di otak itu lebih tengah dia. Jadi tengah ke langit ya. Terus biasanya nutup mata dia. Biasanya tapi kurang tahu juga. Tapi saya selalu menggunakan dada. Napas dada. Itu lebih gampang dipraktekkan. Mungkin itu. Mungkin cukup ya. Kurangnya saya minta maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
insyaallah. Alamin. Amin. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illallah wa astaghfiruka. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banget.